2 minggu yang lalu, sebelum minggu yang kemarin ILC libur, kita membahas rumah sakit Sumber Waras. Sambutan terhadap acara itu ternyata luar biasa, yang pro maupun yang kontra. Yang kontra menganggap bahwa tayangan ILC itu merugikan Gubernur DKI sekarang, yaitu Gubernur Basuki atau Ahok. Serangan berbagai macam di sosial media. Tapi ada yang paling mengusik saya, yaitu sebuah tulisan dari seorang tokoh yang cukup senior dan selama ini saya kagumin. Ia mengatakan bahwa Ahok memang seharusnya tidak perlu datang ke sini karena ini acara dungu, diskusi dungu menurut dia. Saya agak terpana dengan itu, sebab yang hadir di sini dari 8 tahun lalu, dari menteri-menteri, jenderal-jenderal, profesor-profesor, cerdik pandai, dan juga pesakitan, orang-orang yang tersangka, dan korban-korban, rakyat-rakyat yang tertindas. Dan yang lebih menarik lagi, tokoh yang namanya tercantum menulis karangan tersebut berapa kali hadir di acara ini. Apakah ketika itu beliau lupa bahwa ini acara dungu? Dan berkali-kali juga kepingin ikut hadir, tapi tidak bisa kita ladenin karena narasumbernya sudah cukup banyak. Untungnya tokoh yang saya sebut tadi belakangan mengatakan dia cuma mengcopy paste tulisan tersebut dari orang lain. Saya membayangkan bahwa yang terhina dari tulisan tersebut tidak hanya saya, tapi semua yang pernah hadir, termasuk Ahok sendiri pernah hadir di acara ini, dan bahkan Presiden Jokowi sebelum jadi presiden pernah muncul di acara kita. Pemirsa, itu saya laporkan dari yang terjadi setelah acara 2 pekan lalu. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. 2 pekan lalu, ketika Sumber Waras diangkat di ILC, itu pun karena Gubernur diperiksa oleh KPK. Jadi beritanya sangat hangat ketika itu. Tapi rupanya ditafsirkan bahwa itu memang sengaja disetting untuk menghantam Ahok. Sehingga semua medsos yang pro Ahok sampai detik ini masih menyerang bertubi-tubi. Apalagi saya menulis di satu grup WhatsApp bahwa saya tidak anti Ahok, tapi saya itu terusik ketika orang-orang miskin digusuri, termasuk yang di luar Batang pada waktu itu. Saya membayangkan ada orang di situ yang turun-temurun sudah hidup di situ, udah 4 generasi, kakeknya pun lahir di situ, dan kemudian dicabut dari akarnya itu. Mereka kehilangan tidak hanya tempat berteduh, tapi juga mata pencarian, mungkin jual rokok, jual gado-gado, atau jual nasi di daerah itu. Dan kemudian ditempatkan di rumah susun, yang 3 bulan ini memang gratis, tapi setelah itu harus mencicil. Dan mata pencariannya kemana saya gak bisa membayangkan. Apalagi masa depan anak-anak yang masih sekolah atau yang masih bayi. Saya bilang saya terusik. Kenapa? Karena saya
pernah mengalami hidup yang juga sangat miskin. Saya agak membayangkan ketika sangat miskin itu tempat berteduh pun harus dibongkar. Tapi itu rupanya mengusik kelompok yang pro sama Ahok, menganggap saya menyerang dan mempertanyakan kenapa Anda tidak pernah menayangkan atau mengangkat kasus Lapindo. Dan apa tanggapan Anda kalau Anda memang kasihan sama orang miskin? Saya gak kebayang bahwa Lapindo sama dengan pembongkaran kampung luar Batang atau penggusuran luar Batang. Namun yang saya bisa jawab bahwa tidak ada yang menyuruh saya, juga bukan kelompok Bakri yang menyuruh. Semua acara ALC ini lahir dari pikiran saya, dan semua yang saya katakan adalah tanggung jawab saya pribadi. Dan tentang Lapindo, saya katakan bukan tidak pernah saya angkat. Ketika rame, Lapindo pun diangkat. Tidak hanya Lapindo, bahkan isu Abu Rizal Bakri ketemu dengan Gayus di Bali, saya angkat di ALC ini. Dibilang grup Bakri mengemplang pajak, juga saya angkat. Dan sebagai buktinya, untuk yang mempertanyakan, yang tidak menonton Lapindo, dan untuk yang pura-pura tidak tahu bahwa Lapindo pernah ditayangkan, saya tayangkan balik sekelumit tayangan Lapindo.